Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat yang ingin lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91, dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri atau ada yang ingin ditanyakan, sahabat boleh kirimkan email ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat atau pertanyaan dari sahabat akan saya jawab di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Seperti di video kali ini. Dari sekian banyak pertanyaan yang sudah masuk ke email sebuah kisah misteri@gmail.com, baru satu ini yang dapat saya jawab karena beberapa bulan belakangan ini saya sedikit tidak fokus ya untuk buka email, dan terlihat juga saya jarang upload video. Jadi insya Allah ke depan saya akan lebih konsisten lagi untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih untuk sahabat yang sudah sampai WA ke admin untuk nanya, "Bang, kapan upload video sebuah kisah misteri selanjutnya?" Terima kasih sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support. Nah, di video kali ini ada satu pertanyaan dan satu kisah lah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat kepada saya. Insya Allah akan saya jawab dan kisahnya akan saya bagikan untuk sahabat-sahabat semua. Kisah ini datang dari sudut kota Surabaya, yang mana pengirim kisah ini kita sebut saja dengan nama Bang Joni. Beliau bertanya kepada saya, "Bang Rio, kira-kira menurut pandangan saya, menurut pandangan Rio Wijaya, tentang apa yang diceritakan dan ditanyakan oleh sahabat kita Joni ini kepada saya, apakah ini termasuk salah satu ritual penumbalan dalam pesugihan atau ini santet yang menyebabkan adik dari Joni meninggal dunia?" Insya Allah pertanyaan dari Joni akan saya jawab sebisa saya, sepengetahuan saya, dan kisah kematian adik perempuan dari Joni akan saya bagikan untuk sahabat-sahabat misteri. Penasaran seperti apa kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya atau ada pertanyaan, boleh bertanya melalui DM Instagram atau ke email sebuah kisah misteri. Insya Allah ke depan Instagram Rio Wijaya akan dipegang oleh ibu admin kita, istri saya, dan email juga nanti akan dikelola dengan istri saya, yang mana selama ini memang email atau DM Instagram ini jarang sekali saya buka karena saya memang agak kurang ini ya, agak gaptek lah untuk main-main Instagram atau apa itu. Jadi ke depan akan dibantu oleh ibu admin. Nah, jadi boleh sahabat-sahabat yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Insya Allah sebisa saya akan saya jawab, seperti pertanyaan yang datang dari sahabat kita Joni yang ada di Surabaya. Beliau bertanya seperti ini. Sebuah kejadian yang sudah berlalu. Jadi yang sudahlah ya, yang namanya hidup. Manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Kematian itu hal yang mutlak akan kita terima. Jalan kematian ini adalah sebuah misteri, sahabat-sahabat. Saya yang duduk di sini pada hari ini
menyajikan sebuah kisah misteri kepada sahabat-sahabat tidak tahu setelah ini 1 jam kemudian apa yang akan terjadi kepada saya itu adalah rahasia sang ilahi. Begitu juga di kehidupan keluarga Joni. Jadi saya minta kepada seluruh sahabat semuanya mendengarkan kisah ini jangan sampai salah paham, salah persepsi, karena ini pertanyaan yang harus saya jawab dan saya jelaskan. Di balik pertanyaan ini ada sebuah kisah misteri yang sangat menarik sekali. Jadi Joni bertanya kepada saya, Bang Rio, kira-kira yang terjadi di kisaran tahun 2015 akhir yang lalu, yang terjadi kepada adik perempuan saya, ini kira-kira apa? Saya tanya sama si Joni, apa emang yang terjadi? Adik saya baru menikah, belum 1 tahun, tapi kehidupan pernikahannya sangat menyedihkan sekali sampai di mana? Di titik akhir kehidupan adik perempuan Joni. Ini boleh dikatakan mengenaskan sekali, ditelantarkan oleh suaminya, ditelantarkan oleh keluarga suaminya yang dianggap melakukan ritual pesugihan. Nah, begitu saya mendengar ritual pesugihan, awalnya saya tidak mau menjawab. Karena saya takut jawab, karena ini sensitif sekali loh. Pesugihan ini sensitif sekali. Kalau saya salah menjabarkan apa yang dimaksud, apa yang terjadi, ya berarti saya mengiyakan ritual pesugihan yang dilakukan oleh orang yang tidak saya kenal. Tapi kalau tidak saya jawab, ini akan terus menjadi fitnah. Jadi Joni memiliki persepsi atau memiliki anggapan adiknya ini apakah dijadikan tumbal pesugihan atau ini sengaja ya disantet oleh keluarga suaminya karena tidak senang dengan pernikahan si laki-laki dengan adik perempuan si Joni. Nah, saya tanya dulu kronologinya seperti apa dan beginilah kisahnya. Diceritakan di tahun 2013, Joni dan keluarga ini tinggal di satu wilayah yang ada di kota Surabaya. Yang mana kota Surabaya, kita tahu sendirilah, kehidupannya, perkembangan bisnis yang ada di kota Surabaya ini sangat pesat sekali. Terkenal banyak crazy rich yang berasal dari kota Surabaya. Itu bukan satu hal yang apa ya, yang aneh lagi kalau kita mendengar ada crazy rich atau ada orang kaya yang berasal dari Surabaya, karena bisnis yang ada di kota Surabaya ini memang sangat fantastis sekali. Nah, di era-era tahun 2013-2014, adik perempuan dari si Joni, yang mana latar belakang kehidupan keluarga Joni ini boleh kita katakan di sini menurut cerita yang dibagikan oleh Joni ini menengah ke bawah, standar lah. Ya, yang mana Joni ini merupakan mu'alaf, keluarga dari mu'alaf. Beliau ini adalah keluarga dari keturunan Tionghoa, tapi mulai dari kakek Joni ini sudah memeluk ajaran agama Islam, sampailah di bapak Joni, sampailah Joni dan adik-adiknya ini semuanya beragama Muslim. Nah, di masa itu, di tahun 2014 tepatnya, adiknya Joni yang bekerja sebagai SPG di salah satu perusahaan mobil yang ada di kota Surabaya ini didekatin sama seorang pria. Pria yang mendekati adiknya Joni ini bukan pria kaleng-kaleng, sahabat-sahabat. Joni mengatakan di sini, adik perempuanku cantik. Ya cindo lah kita katakan di sini. Fotonya ini dilampirkan oleh Joni di email yang beliau kirimkan, namun maaf, saya tidak dapat menampilkan foto almarhumah karena ini sebuah privasi. Nah, jadi ya terlihat dari foto yang dikirimkan oleh Joni, terlihat wajah seorang wanita yang polos, wajah seorang wanita yang sangat ayu sekali. Ketika saya membawakan cerita ini, gambaran almarhumah dapat saya rasakan, dapat terbayang di pikiran saya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah yang telah mendahului kita. Nah, jadi Joni mengatakan, ya, tepatnya di tahun 2014, adik perempuan Joni ini didekati oleh seorang pria, bukan pria kaleng-kaleng tadi saya katakan. Ketika pulang dari kerja, Joni bertanya sama adik perempuannya,
Mei, kita sebut saja namanya Mimi ya. Mei, siapa tuh cowok yang nganterin kamu? Oh, temen bang. Temen apa temen? Kelihatannya akrab sekali sama kamu. Iya, temen bang. Bukan temen-temenan kan? Maksudnya bukan temen-temenan itu bukan pacar gitu ya? Enggak, cuman temen. Ya udahlah. Sebulan, 2 bulan diperhatikan sama si Joni. Mobil yang dikenakan laki-laki ini gonta-ganti terus. Ya, mobil yang digunakannya ini mobil-mobil mewah semua. Nah, berdetaklah hatinya si Joni. Itu temen kamu punya showroom atau kerja di showroom nih? Enggak, itu mobil punya bapaknya. Terus yang kemarin punya abangnya. Berarti cowok kamu ini atau teman laki-laki kamu ini orang berada. Ya kayaknya seperti itu bang. Mulailah Joni di sini menanyakan asal usul, identitas dari si orang kaya ini tadi ya, cowok kaya ini tadi. Meme belum mau menceritakan sampai di mana, kurang lebih sekitar 6 bulan lah. Ya, Joni memperhatikan kalau adik perempuannya ini diantar sama cowok ini gonta-ganti mobil. Nah, tiba-tiba saja cowok itu nggak nganter lagi si Mei ini pakai mobil. Malah terlihat jarang lah si Mei ini diantar sama cowok itu. Nah, Joni lega lah di sini. Berarti ya laki-laki itu nggak ada hubungan lagi sama si Mei. Tapi beberapa bulan kemudian, ya setelah 6 bulan diantar terus ngilang, muncul lagi. Tapi kemunculan laki-laki ini sekarang menggunakan sepeda motor. Sepeda motornya pun boleh dikatakan bagusan sepeda motor yang dimiliki Joni daripada sepeda motor yang digunakan laki-laki itu untuk mengantar adik perempuannya. Di sini kembali timbul pertanyaan di benak Joni untuk menanyakan, apa sih hubungan kamu dengan laki-laki itu? Kemana? Mobil-mobil mewah yang dimiliki oleh laki-laki yang ngantar kamu kemarin. Loh kok sekarang ngantar kamu pakai motor butut? Kasar ngomongnya kayak gitulah. Joni ngomong sama si Mei. Mei baru di sini menceritakan siapa laki-laki yang sudah dari 6 bulan yang lalu ditanyakan sama si Joni. Mei menceritakan, aku kenal dengan laki-laki itu ketika aku kerja bang. Aku kan SPG mobil. Pada saat itu laki-laki itu sama keluarganya ini beli mobil. Ketika ada pameran, aku jadi SPG, ya terjadilah transaksi di sana. Dari situ laki-laki ini minta kontak, minta nomor ponsel dari si Mei. Mulai dari situlah mereka ini berhubungan. Nah, diceritakan kalau laki-laki ini sebelum dikatakan sama si Joni ini nganterin si Mei pakai motor butut, memang keluarganya ini memang berada sekali. Aku beberapa kali diajak makan malam, ketemu sama keluarga si laki-laki ini. Ya terlihat keluarganya ini berasal dari keluarga yang berkecukupan. Tapi belakangan ini bang, usaha yang dimiliki oleh keluarga laki-laki tersebut, kita sebut saja dengan nama Anton. Keluarga Anton ini mendapat musibah. Seluruh aset yang dimilikinya ini disita karena bapak dari Anton ini ternyata menjalin bisnis yang ilegal. Jadi bapaknya ketahan, seluruh asetnya pun disita. Sekarang Anton hidupnya ya agak susah lah. Bahkan kemarin-kemarin dia bisa gonta-ganti motor, gonta-ganti mobil lah untuk jemput antar si Mei ini. Sekarang motor yang abang bilang motor butut itu pun bukan punya Anton, tapi punya temennya. Dia berusaha biar gimana pun dia bisa antar aku pulang. Dia khawatir kalau aku pulang sendirian. Loh, kok bisa khawatir kayak gitu? Joni bertanya sama si Mei. Mei baru mengaku, sewaktu Anton ini masih bapaknya banyak duit, ya masih gonta-ganti mobil, ternyata Mei dan si Anton ini sudah menjalin hubungan. Mereka sudah berpacaran. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mei, kalau Mei dan Anton ini ternyata sudah pacaran, awalnya Joni marah. Loh kok kamu baru cerita sekarang? Padahal dari kemarin kan abang nanya sama kamu, ada hubungan apa kamu dengan laki-laki itu? Tapi kamu jawab apa? Cuman temen bang. Berarti kecurigaanku selama ini tepat.
kamu memiliki hubungan spesial dengan laki-laki yang bernama Anton. Mei pun di sini meminta maaf, takut kalau disebutin dari kemarin takutnya Johnny ini marah. Nah, sekarang karena Anton ini sudah banyak membantu Mei dan hubungan mereka pun semakin hari semakin dekat, Mei tidak mau meninggalkan Anton di saat Anton dalam keadaan susah. Karena sewaktu senang, banyak juga Mei ini diberikan barang-barang kemewahan lah oleh si Anton. Nah, mendengar keseriusan hubungan Anton dengan Mei, di sini Johnny mulai sedikit demi sedikit mencari tahu latar belakang kehidupan dari keluarga Anton. Dan apa yang diketahui oleh Johnny ini akan saya ceritakan di akhir video atau di akhir kisah yang saya bawakan di video kali ini. Jadi kita terusin dulu nih kisah asmara Mei dan si Anton. Tidak lama setelah pengakuan Mei dan Anton ini berpacaran, Mei pun meminta izin kepada Johnny, meminta izin kepada ibunya si Johnny karena bapaknya si Johnny dan Mei ini sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Patutlah di sini Mei meminta izin kepada abang tertuanya sebagai pengganti sosok bapak, pengganti kepala rumah tangga di keluarga tersebut. Beberapa kali Johnny mengatakan kepada Mei, "Yakin kamu mau menikah dengan Anton? Apakah seluruh keluarga Anton mengetahui hubungan ini? Atau jangan-jangan cuman kamu dan Anton saja yang mau menikah, sedangkan keluarga dari Anton ini tidak merestui?" Loh, kok abang ngomong kayak gitu? Kata si Mei. Mei ini tidak tahu kalau si Johnny ini sudah mencari tahu selak-beluk kehidupan dari keluarga Anton. Mei mengatakan ibunya setuju, bapaknya setuju, keluarganya setuju, yakin. Ya sudah, kalau kamu memang betul-betul yakin, aku restui. Menikahlah, tapi dengan satu catatan. Setelah kamu menikah dengan Anton, kamu tidak boleh tinggal bersama Anton di rumah keluarganya. Kalau tidak tinggal di sini sama ibu, sama abang, kamu harus suruh Anton menyewa rumah atau tinggal mandiri tanpa harus tinggal bersama keluarga besarnya. Memangnya kenapa bang? Tanya Mei. Nggak, pokoknya itu syarat yang harus dipenuhi oleh Anton. Kalau dia sanggup, aku izinkan kamu untuk menikah dengan Anton. Apa yang diberikan syarat oleh si Jody? Ini semuanya ada kaitannya dengan hal yang akan terjadi di kehidupan yang akan dilalui oleh almarhumah Mei. Singkat cerita, syarat yang diminta oleh Johnny sebagai pengganti bapak ya, abang tertua dari si Mei ini dipenuhi oleh Anton. Dia berjanji ya, secara laki-laki bertatap muka dengan si Johnny mengatakan, "Ya bang, syarat yang abang berikan akan kupenuhi. Ya, untuk awal-awal karena aku belum punya duit untuk sewa rumah," si Anton bilang. "Ya setidaknya sementara kami akan tinggal menumpang bersama abang dan ibu di sini." "Ya enggak masalah," si Johnny bilang. "Dan setelah nanti aku punya duit buat sewa rumah, baru nanti Mei akan aku ajak tinggal mandiri di luar dari tempat tinggal abang dan ibu." "Sepakat," Johnny bilang. "Yang penting tanggung jawab dan janjimu harus ditepati." Pernikahan sederhana pun berlangsung. Dari resepsi pernikahannya, ya, apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan Johnny ini setidaknya sudah tergambar bahwa tidak sepenuhnya keluarga dari si Anton ini setuju dengan pernikahan yang dilakukan Mei dan si Anton, karena tidak seluruh anggota keluarga dari si Anton ini menghadiri resepsi pernikahan yang cukup sederhana yang diselenggarakan di rumah Mei, di rumah si Johnny. Sampai di mana resepsi pernikahan pun selesai berlangsung. Hari-hari ketika Anton tinggal di rumah si Johnny, kecurigaan tetap menjadi sebuah kecurigaan, tapi tidak mungkin setiap hari si Johnny ini memperhatikan gerak-gerik si Anton, yang tidak mungkin. Cuman yang diperhatikan, jarangnya si Anton ini pulang ke rumah
dengan alasan ketika ditanya, "Me, suamimu mana?" "Kerja bang, keluar kota." Jadi itulah alasan Me, karena dalam seminggu si Anton ini palingan tidur di rumah tempat tinggalnya si Joni ya, tempatnya si Me ini palingan 2 hari 3 hari, selebihnya nggak tahu kemana. Giliran ditanya sama si Me, katanya dia pergi keluar kota untuk bekerja. Dah, sebulan berlalu, masuk bulan kedua. Di bulan ketiga, Anton minta izin sama si Joni. Anton mengatakan dia sudah dapat ngumpulin sedikit uang. Dia sudah dapat ngontrak rumah dan Me ini akan dibawa untuk tinggal di rumah kontrakan mereka. Tapi tempat tinggal atau rumah sewa yang dikontrak sama si Anton ini sangat jauh sekali dari tempat tinggal atau rumah tinggal si Joni dan keluarga. Jaraknya ini hampir menempuh satu wilayah keluar dari kota Surabaya. Mengetahui rumah sewa atau rumah kontrakan yang dikontrak sama si Anton ini jauh sekali, hampir keluar dari kota Surabaya, ini menimbulkan pertanyaan. Joni bertanya, "Ton, emangnya di sekitaran sini ndak ada apa rumah sewa atau memang kamu kerjanya di luar kota?" Anton mengatakan ya dapatnya di sana bang. "Ya mustahil lah. Kalau kamu memang mau cari, biar ku bantu cari yang deket-deket sini aja. Nggak usah bang, di sana aku sudah sewa, sudah bayar." Ya sudah, karena sudah bayar, tapi kalau bisa nanti habis sewa di sana, kamu bawalah adikku tinggal deket-deket sini, biar ibunya bisa dekat mantau anaknya. Aku pun nggak terlalu jauh mau mantau adikku. Iya, cuman itu yang dikatakan Anton. Dan Joni pun di sini meneruskan penelusurannya atau ya istilahnya secara diam-diam mencari tahu keberadaan adiknya ini dibawa Anton kemana dan kondisinya gimana. Singkat cerita, pindahlah Me ini dibawa sama suaminya Anton ke satu wilayah di pinggiran kota Surabaya, yang mana selama 1 bulan Me ini pindah dibawa sama si Anton tinggal di rumah kontrakannya yang jauh ya, yang hampir keluar dari kota Surabaya. Ini tidak pernah ditengokin sama si Joni sama ibunya si Joni. Jadi di suatu ketika setelah 1 bulan berlalu, berarti sudah sekitar 4 bulan nih si Me ini menikah dengan si Anton ini. Di satu malam ibunya Me ini mimpinya itu cukup mengerikan. Jadi ibunya Me ini bermimpi melihat anaknya ini ya diikat di sebuah pohon besar. Untuk mengikat Me, untuk mengikat tubuh Me ini digunakan rantai dengan ukuran yang cukup besar. Bukan cuman dengan rantai besar saja tubuh Me ini diikat, tubuhnya juga dililit dengan kawat berduri. Terlihat di situ raut wajah Me menahan rasa kesakitan, namun Me tak dapat berteriak, bahkan tak dapat untuk berkata apa-apa ketika berhadapan dengan sang ibu di dalam mimpi. Sontak di malam itu, ibunya Me, ibunya si Joni ini berteriak ketakutan. Joni pun di sini langsung masuk ke kamar ibunya, bertanya, "Bu, ada apa?" "Me, adikmu. Besok yuk kita lihat Me." "Ada apa?" tanya Joni. Ibu mimpi. Diceritainlah mimpi ibunya seperti apa. Joni pun di sini berdetak. Pasti ada sesuatu hal yang buruk yang terjadi kepada Me. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ya, tanpa menelpon Me, tanpa bertanya apa yang terjadi kepada Me, Joni bersama ibunya langsung menuju ya ke wilayah yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, hampir keluar dari kota Surabaya untuk menyambangi rumah kontrakan yang ditempati Anton dan Me. Yang mana sebelumnya mereka ini sama sekali tidak pernah ke sana. Alamat yang diberikan Anton itu alamat palsu. Joni yang mengikuti alamat yang diberikan Anton ini beberapa kali nyasar, tapi sebelumnya Joni ini kan sudah mencari tahu dulu ya, siapa latar belakang Anton ini, apa saja pergerakan yang dilakukannya. Ini sudah diikutin semua sama si Joni ini karena khawatir adiknya ini akan
akan terjadi sesuatu lah sama adiknya sesuai dengan kecurigaan dari si Joni dari awal. Jadi ketika dikasih alamat sama si Anton, ini dia cuma ngikutin. Jujur nggak anak ini ngasih alamat sama aku? Ternyata itu salah, alamat palsu. Nah untungnya si Joni ini punya alamat sendiri karena dia sudah mencari tahu secara tidak langsung. Akhirnya dapatlah rumah kontrakan yang ditempati Anton dan Mei, adik perempuan dari si Joni. Setibanya di sana, kekhawatiran ibunya Mei, kekhawatiran Joni, ini terbukti. Mei ditemukan dalam keadaan linglung. Linglung dalam arti kata, begitu disambangi, di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Rumah kontrakan itu terpencil sekali. Tahu enggak ya sahabat-sahabat, gambaran yang diberikan sama si Joni. Di pelosok desa, rumah itu semi permanen. Disitulah ditempati Mei dan si Anton. Ketika Joni datang ke sana, Anton tidak ada di rumah. Tetangga yang ada di sana itu cuma satu rumah, dan isi rumah yang ditempatin sama si Mei ini boleh dikatakan tidak layak lah. Rumah ditempati oleh pengantin baru, tidak ada perabot sama sekali. Di ruang tamu itu tidak ada kursi, cuman digelar tikar. Di dapur itu tidak ada apa-apa, cuman kompor dan kuali kosong. Di kamar itu cuman ada satu tempat tidur, satu lemari kosong, dan Mei dalam keadaan linglung. Tetangga yang ada di sana, satu rumah yang dekat dari kontrakan Mei dan si Anton, didatangi oleh Joni. Ditanya, "Pak, Bu, permisi, saya mau tanya, yang ngontrak rumah ini kan adik saya sama suaminya. Loh kok sekarang suaminya ndak ada di rumah? Adik saya dalam keadaan linglung, ndak bisa ditanya. Bahkan kami yang datang saja, saya abangnya, ini ibu kandungnya, tidak dikenali oleh adik kami. Apakah Bapak ngelihat suami adik saya kemana?" Apa jawaban tetangga dari Mei? "Ndak tahu. Setahu kami, wanita itu diantar ke sana ya sama seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setelah itu dibiarin gitu aja. Sesekali cuma didatangi untuk diberi makan." Itulah kesaksian dari satu-satunya tetangga rumah kontrakan yang ditempati oleh Mei. Sontak mengetahui hal itu, kemarahan Joni pun di sini meluap. Tapi tidak tahu Joni ini harus meluapkan amarahnya ini pada siapa? Adik perempuan satu-satunya dibawa pulanglah ke rumah. Ya, dicoba untuk diobatin, namun dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan ini penyakitnya kayaknya bukan penyakit medis, bukan tekanan mental, atau juga ada kayak gangguan fisik lah. Ini sepertinya ada kaitannya dengan hal-hal magis. Ya, kayak linglungnya itu kayak terkena guna-guna lah. Nah, dari itu banyak yang menyarankan kalau si Mei ini dibawa berobat alternatif atau berobat ke dukun. Jadi, semasa pengobatan, banyak hal-hal yang dilalui keluarga Joni tanpa si Anton ini datang untuk melihat kondisi istrinya. Anton pun dicari sama si Joni seperti menghilang dari kota Surabaya. Nggak tahu kemana, bahkan keluarga Anton ini tidak terdeteksi kemana perginya menghilang dari kota Surabaya. Peristiwa ini cukup membuat Joni selaku abang yang bertanggung jawab atas adik perempuannya di sini sangat terpukul sekali, kecewa atas tanggung jawab seorang laki-laki yang bernama Anton. Dalam proses pengobatan Mei, banyak praktisi-praktisi yang didatangi oleh Joni ini tadi. Ya, beberapa orang dukun kondang lah. Ini didatangi sama si Joni, ustadz, kiai, ahli ruqyah juga banyak membantu dalam proses pengobatan Mei. Jadi ya sekian banyak persepsi atau pandangan dari orang-orang yang mengerti, memahami penyakit yang dialami Mei. Ini banyak pula pemikiran yang didapat oleh si Joni. Jadi ada yang mengatakan kalau Mei ini disantet.
Ya, sengaja dibikin linglung gitu karena ada yang tidak senang dengan si Mei. Ada juga yang mengatakan kalau Mei ini dijadikan tumbal dari ritual pesugihan kekayaan. Ada juga yang mengatakan kalau Mei ini kesambet atau ketempelan. Nah, jadi dari 3 tanggapan dari beberapa praktisi yang ditemui oleh si Joni, itulah yang menimbulkan pertanyaan sampai Joni ini ingin bertanya kepada saya. Singkat cerita, dalam proses pengobatan ini banyak sekali hal-hal yang menguras air mata yang telah dilalui Joni dan ibundanya. Ibunda Joni usianya ini tidak muda lagi, tapi harus tegar, harus siap menerima sebuah kenyataan. Usianya yang sudah tak muda lagi, yang seharusnya Ibu Joni mengatakan, seharusnya aku yang duluan mati daripada Mei. Kok Mei yang mati duluan? Berkali-kali ucapan tersebut terdengar oleh Joni dan membuat Joni di sini semakin kesal. Tapi kekesalannya, amarah Joni ini tidak tahu harus dilampiaskan ke siapa karena orang yang bertanggung jawab ini menghilang. Ada satu kejadian ketika dalam proses pengobatan Mei yang tidak bakal bisa dilupakan oleh Joni. Mei ini muntah. Tapi muntahnya itu bukan muntah kayak keluar makanan atau keluar darah atau apa. Itu yang keluar dari dalam perut Mei ini gumpalan bulu, kayak rambut yang dimakan sama Mei ya, kayak rambut itu bergumpal. Entah apa yang ada dalam gumpalan rambut itu keras ya, itu keluar dari mulutnya. Tidak lama gumpalan bulu itu atau gumpalan rambut itu keluar, dimuntahkan oleh Mei. Mei mengalami kesurupan. Dalam kesurupan tersebut, dengan menggunakan bahasa Jawa kuno, sosok yang menguasai tubuh Mei mengatakan, "Cah iki milikku, jangan diganggu-ganggu. Sebelum aku jemput, jangan ganggu-ganggu." Entah apa maksud sosok itu mengatakan, Mei itu adalah milikku, jangan diganggu-ganggu sebelum aku jemput. Beberapa praktisi atau dukun yang menangani Mei pada saat itu menganggap kalau ini adalah ritual penumbalan dari sebuah ritual pesugihan kekayaan yang dilakukan oleh suami Mei, yaitu Anton. Tapi apa yang terjadi, apa yang dialami Mei, ini semuanya belum terbukti dengan fakta. Anton belum dapat diketemukan. Bahkan di sini dukun yang menangani Mei diminta tolong juga sama si Joni. Tolonglah Mbah, dengan kemampuan kebatinanmu, tolong dilacak kemana suami adikku ini. Nah, anehnya di sini, dukun yang memiliki kemampuan spiritual yang tinggi lah, kita katakan di sini ya, karena dia bisa berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang ada di tubuh Mei, ya, dia bisa mengartikan apa yang diucapkan sosok makhluk gaib itu adalah sebagai arti dari penumbalan. Ini tidak dapat mendeteksi kemana perginya si Anton dan keluarga, seperti tidak kelacak gitu. Nah, jadi Joni terus berusaha, berupaya gimana caranya pengobatan agar bisa adiknya ini sembuh. Tapi itu tadi saya katakan di awal, yang namanya manusia, takdir yang pasti itu adalah kematian. Jalannya gimana itu kita tidak tahu sahabat-sahabat. Dan Mei pun menemukan titik akhir kehidupannya, kematian yang cukup mengerikan. Mei meninggal dunia dalam keadaan kurus kering karena berbulan-bulan ini tidak bisa dimasukin makanan tubuhnya. Setiap disuapin makanan, bubur, makanan lembut, itu dimuntahkan. Jangankan makanan, minuman saja disuapin 1 sendok, ini keluarnya lebih dari 1 sendok bercampur dengan lendir. Mei meninggal kurang lebih setahun setelah pernikahannya dengan Anton. Joni di sini merasa kehilangan yang sangat begitu kehilangan lah. Ya, satu-satunya adik perempuan harus meninggal dengan cara yang mengenaskan. Nah, setelah kematian Mei inilah Joni berupaya terus mencari di mana keberadaan Anton, dan Joni di sini menceritakan kepada saya apa yang diselidiki Joni
Ya, dari awal si Anton ini dekat dengan si Mei tanpa sepengetahuan Mei, ini sudah mengungkap fakta bahwa pernikahan Johnny dengan Mei ini ada hal yang terselubung, ada udang di balik batu. Tapi satu penyesalan, ya. Penyesalan yang sudah terjadi, ya sudahlah sebenarnya. Itu yang saya katakan kepada si Johnny, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Karena Johnny ini sebenarnya tahu maksud tujuan Anton ini menikahi adiknya. Ini bukan karena cinta, melainkan untuk dijadikan tumbal. Bagaimana Johnny mengetahuinya? Dari penyelidikan yang dilakukan Johnny tanpa sepengetahuan Mei. Johnny yang nama aslinya tidak mau disebutkan. Siapa nama aslinya? Di kota Surabaya. Cukup dikenal. Di kota Surabaya. Ini hidup di lingkungan hitam, boleh dikatakan preman lah. Jadi untuk mencari informasi siapa si Anton ini sebenarnya, itu bukan perkara yang sulit. Tapi ketika Anton menghilang, itu betul-betul sulit untuk ditemukan. Karena dipastikan Anton dan keluarga ini meninggalkan kota Surabaya. Kalau masih di kota Surabaya saja, Bang Rio, tidak mungkin aku bisa mengirimkan cerita ini kepada abang. Pasti ku bejek palanya, dia bilang. Takarannya, nyawa dibayar dengan nyawa. Itu yang dikatakan oleh Johnny yang mengirimkan kisah ini. Tapi bisa dipastikan Anton menghilang dari kota Surabaya bersama keluarga dan kekayaannya. Kok bisa kekayaannya? Saya bilang, bisa dipastikan, Bang. Kekayaan yang sudah hilang, bapaknya yang sudah dipenjara, mobil-mobil mewahnya yang sudah disita, itu bisa kembali dengan harta yang ditukarkan dengan nyawa adikku. Ritual pesugihan. Tapi Johnny ini masih bimbang apakah memang betul dijadikan tumbal atau disantet oleh salah satu anggota keluarga dari Anton. Ini yang menjadi pertanyaan yang harus saya jawab. Johnny menceritakan penyelidikan yang dilakukannya tanpa sepengetahuan Mei dan ibunya Mei. Diceritakan seperti ini. Dari awal, Johnny melihat kalau Mei ini kan diantar sama laki-laki yang mobilnya gonta-ganti. Johnny sudah menyelidiki, oh ini anak orang kaya. Tapi Johnny tidak terlalu mau istilahnya menanyakan detail, takutnya adiknya ini kecewa ya. Karena ya adik satu-satunya yang umurnya ini sudah wajar punya pacar. Ya, dia melihat Anton ini awalnya anaknya baik, ya sudah dibiarkan begitu saja. Dan ketika keluarga Anton ini jatuh ke titik nol dalam kehidupannya, kasusnya ini Johnny tahu. Bapaknya si Anton ini melakukan apa, aset-aset apa saja yang disita, ya, dimiskinkan lah bahasa sekarang ini kerennya. Johnny ini tahu, sahabat-sahabat. Dan ketika si Mei minta izin sama si Johnny mau menikah dengan si Anton, Johnny di sini sudah curiga dengan mengatakan, yakin kamu mau menikah dengan Anton? Yakin? Keluarganya setuju mau menerima kamu? Mei mengatakan yakin. Ya sudah, kalau kamu yakin, dengan syarat kamu tidak boleh tinggal bersama keluarga Anton. Itu yang dikatakan Johnny, dan itulah clue yang dimiliki oleh Johnny. Karena sepeda motor butut yang dipinjam sama si Anton untuk jemput antar si Mei ketika keluarganya sudah miskin, ya, sudah tidak punya apa-apa lagi, itu adalah sepeda motor security yang kerja sama-sama dengan Mei di satu perusahaan mobil yang ada di kota Surabaya. Dan security ini kenal dekat dengan si Johnny. Sudah saya katakan tadi, di dunia hitam di kota Surabaya, nama Johnny, nama samaran ya, nama Johnny ini, nama asli dari si Johnny ini dikenal oleh seluruh kalangan-kalangan preman yang ada di sana. Jadi, ketika sepeda motor itu digunakan sama si Anton untuk jemput antara si Mei, ditanya, Bang, misalnya Bang Jono lah ya, security yang punya motor butut ini, Bang, itu motormu aku lihat dipakai sama laki-laki buat ngantar adikku, itu kamu kenal dengan laki-laki itu? Oh, itu
Ya kenal sih enggak, tapi memang beberapa bulan belakangan ini dia dekat sama adik kamu. Jadi kalau dia jemput dulu pakai mobil, dia sering ngasih aku duit rokok. Oh, nah dari situ, dari si Bang Tono inilah banyak informasi Anton ini yang didapat oleh Joni, salah satunya. Ibunya si Anton, sewaktu Anton ini masih pakai mobil mewah ya, masih jadi orang kaya lah. Ini pernah mendatangi tempat kerjanya si Mei, ini ngelabrak si Mei. Ibunya si Anton ndak setuju kalau anaknya pacaran dengan seorang SPG mobil. Bang Tono lah di sini yang melerai pertengkaran tersebut, dan Bang Tono lah di sini yang mengatakan sama si Joni, yo kalau memang jodoh nanti, kalau bisa, jangan biarin adikmu itu tinggal serumah. Takutnya terjadi sesuatu hal karena ibu laki-laki itu ndak setuju kalau adikmu menikah dengan Anton. Itu yang membuat persepsi si Joni ini berpikir kalau adiknya ini disantet. Sedangkan ketika pengobatan, dukun itu mengatakan dengan jelas, karena Joni juga mendengar sosok yang merasuki tubuh Mei mengatakan, jangan ganggu Cak Iki. Cak Iki milikku. Jangan ganggu sebelum aku jemput. Itu diartikan oleh si dukun, adikmu ini sudah dijadikan tumbal pesugihan. Itu yang membuat Joni berpikir, apa yang sebenarnya terjadi, dan bertanya kepada saya. Satu lagi fakta yang mendekati bahwa faktanya, kenyataannya, si Mei ini dijadikan tumbal ritual pesugihan kekayaan dari keluarganya Anton. Ini diketahui oleh tetangga satu-satunya dari rumah kontrakan yang terpencil yang ditempati Mei, yang didatangi oleh Joni untuk menjemput Mei dalam keadaan yang sudah linglung. Tetangganya itu mengatakan, orang-orang yang datang, ya ibu-ibu sama laki-laki muda, yang mungkin itu suami dari adikmu, itu datang dengan mobil mewah, dengan pakaian yang ya matches lah, seperti orang kaya, tapi tidak pernah berinteraksi dengan kami. Itu menandakan kalau kekayaan atau ya, perekonomian dari keluarga si Anton ini sudah kembali normal lagi, sudah jadi orang kaya lagi. Di mana mereka bisa mendapatkan kekayaan tersebut kurang lebih cuma 5 bulan atau 4 bulan, itu bisa mendapatkan kekayaan yang seperti diceritakan oleh tetangga yang ada di rumah kontrakan si Mei. Dan sampai hari ini keberadaan Anton dan keluarganya tidak diketahui oleh Joni. Joni dan keluarga di sini hanya dapat pasrah menyerahkan apa yang semua terjadi di kehidupan keluarganya yang menimpa Mei, adik kandung dari Joni ini, kepada Allah Subhanahu wa taala, minta jika mana apa yang telah dilakukan oleh Anton ini memang sebagai penumbalan kekayaan, ya mintalah ganjaran yang sesuai. Atau kematian Mei ini ada kaitannya dengan santet, ada yang tidak senang dengan Mei, ya mintalah orang yang menyantet Mei ini mendapatkan ganjaran yang setimpal. Tapi di sini, ya, Joni meminta saya untuk menjawab, apakah kematian Mei ini ada kaitannya dengan satu ritual pesugihan atau santet yang dikirim oleh orang yang tidak senang dengan pernikahan Anton dan Mei. Saya pun menjawab, ini bukanlah 100% sebuah kebenaran. Apa yang saya jawab? Ini hanya prediksi saya yang saya ambil dari alur cerita kehidupan yang dibagikan oleh Joni. Pertama, saya tidak membenarkan adanya ritual pesugihan yang dilakukan seseorang dengan menumbalkan istri yang baru dinikahinya. Walaupun ada, itu adalah sebuah perbuatan yang sangat kejam sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Karena landasan utama dari sebuah pernikahan ini dikarenakan ibadah. Ingat, menikah salah satu ibadah, bukan untuk menumbalkan. Jadi, jika ada suami yang berperilaku seperti Anton dalam kisah kehidupan Joni dan keluarga, ini merupakan sebuah
perlakuan yang sangat keji sekali. Saya tidak membenarkan adanya ritual pesugihan seperti itu. Nauzubillahi min zalik kalau betul-betul ada. Tapi kalau dibilang ini, Mei ini, almarhumah Mei ini, ya jadi korban santet, ini tidak masuk akal, sahabat-sahabat. Kalau memang Mei ini jadi korban santet, Anton ini betul-betul mencintai Mei, menikah dengan Mei ini karena cinta yang sesungguhnya, tidak mungkin si Anton membiarkan Mei tinggal seorang diri di rumah yang terpencil seperti itu. Membiarkan Mei seorang diri dalam keadaan linglung layaknya orang yang dah tidak punya akal sehat lagi. Kalau betul-betul disantet, Mei sakit, Anton ini tidak ada tempat mengadu. Setidaknya dipulangkan ke rumah kedua orang tuanya. Dekat di sini ada kaitannya dengan ritual penumbalan. Tapi ritual pesugihan seperti apa yang dilakukan oleh Anton dan keluarga, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui sebuah kebenaran yang tak dapat kita ketahui. Inilah sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.